Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Wahyudi. Saat ini saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Nurdin Hamzah Jambi dengan NIM 23112030, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan metode SMART atau Simple Multi-Attribute Rating Technique untuk menentukan penerimaan karyawan pada PT Suka Fajar di Kota Jambi. Karyawan adalah salah satu faktor penentu kesuksesan sebuah perusahaan. Untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas diperlukan beberapa tahap penyeleksian dan pastinya memiliki beberapa kriteria. PT Suka Fajar adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Nah, untuk mencari calon karyawan terbaik atau calon karyawan yang paling layak untuk bergabung dengan PT Suka Fajar, kita akan membuat suatu kriteria. Nah, di sini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah tabel 1, nilai bobot kriteria. Kriterianya sudah kita tentukan, yaitu ada di K1, kriterianya adalah pendidikan. Jika calon karyawan tersebut lulusan sarjana atau S1, maka calon karyawan tersebut akan mendapatkan nilai 100. Lalu, jika calon karyawan tersebut lulusan dari D3, maka otomatis akan mendapatkan nilai 80. Jika calon karyawan itu lulusan SMA atau SMK, maka akan mendapatkan nilai 60 dengan bobot 25%. Selanjutnya ada di kriteria kedua atau K2 tentang pengalaman kerja. Jika calon karyawan tersebut berpengalaman, maka akan mendapatkan nilai 100. Jika tidak berpengalaman, akan mendapatkan nilai 60 dengan bobot 20%. Lalu, di kriteria ketiga atau K3 itu status. Bagi yang sudah menikah akan mendapatkan nilai 60, bagi yang belum menikah akan mendapatkan nilai 100 dengan bobot 10%. Yang kriteria keempat atau K4 tentang umur. Jika umur calon karyawan tersebut di bawah 30 tahun, maka akan mendapatkan nilai 100. Lalu, jika calon karyawan tersebut berumur di atas 30 tahun atau sampai 35 tahun, akan mendapatkan nilai 60 dengan bobot 15%. Selanjutnya ada K5 atau kriteria kelima, adalah hasil dari tes calon karyawan tersebut. Jika calon karyawan tersebut mendapatkan hasil yang baik, akan mendapatkan nilai 100. Jika hasilnya cukup memuaskan, akan mendapatkan nilai 80. Dan jika calon karyawan tersebut mendapatkan hasil yang buruk, akan mendapatkan nilai 60 dengan bobot 15%. Selanjutnya ada kriteria ke-6 atau K6, wawancara. Nah, jika calon karyawan tersebut mendapatkan hasil wawancara yang baik, maka akan mendapatkan nilai 100. Jika hasilnya cukup memuaskan, akan mendapatkan nilai 80. Dan jika hasilnya buruk, akan mendapatkan nilai 60 dengan bobot 15%. Nah, di sini ada total 100%. Ini adalah hasil penjumlahan dari seluruh nilai bobot. Lalu langkah selanjutnya adalah untuk mencari normalisasi bobot kriteria. Yang pertama adalah kriterianya pendidikan. Nah, bobot nilainya tadi 25% dibagi dengan 100. 100 ini adalah total dari nilai bobot. Lalu didapatlah nilainya dinormalisasi.
25 dibagi 100. Begitupun sampai kriteria ke-6 atau wawancara. Lalu selanjutnya adalah mencari nilai kriteria calon karyawan PT Suka Fajar. Calon karyawan 1 mendapatkan nilai 100 di kriteria 1 atau pendidikan. Lalu di kriteria kedua mendapatkan nilai 60, di kriteria 3 mendapatkan nilai 100, di kriteria keempat mendapatkan nilai 100, di kriteria 5 mendapatkan 80, dan di kriteria ke-6 mendapatkan 80. Nah, begitu juga sampai ke karyawan 10. Lalu langkah selanjutnya kita memasukkan nilai alternatif tes masuk karyawan baru. Calon karyawan 1 pendidikannya mendapatkan nilai 80, pengalaman kerja 100, status 60, umur 100, tes 80, wawancara 100. Dan seterusnya sampai ke karyawan 10. Lalu selanjutnya adalah menginput nilai alternatif tes masuk karyawan baru. Karyawan 1 di kriterianya adalah ada pendidikan, pengalaman kerja, status, umur, tes, dan wawancara. Karyawan 1 atau calon karyawan 1 mendapatkan input dari pendidikan D3, lulusan D3. Maka nilai utility-nya adalah 80. Lalu pengalaman kerja, calon karyawan 1 tersebut berpengalaman. Jadi nilai utility-nya adalah 100. Dan status nilainya adalah 60. Karena calon karyawan 1 sudah menikah. Lalu untuk kriteria umur, calon karyawan 1 mendapatkan nilai 100 karena umurnya adalah 29 tahun, di bawah 30 tahun. Lalu di kriteria tes, calon karyawan 1 tersebut mendapatkan nilai yang cukup memuaskan dengan nilai utility 80. Lalu yang terakhir adalah wawancara. Calon karyawan 1 tersebut mendapatkan hasil yang baik, maka nilai utility-nya adalah 80. Nah, nilai normalisasi ini tadi adalah didapat dari ini di tabel 2. 25 bagi 100. Dapatlah hasilnya 0,25. Selanjutnya di sini adalah hasil. Nah, hasil ini didapat dari nilai utility dikali dengan nilai normalisasi. Maka hasilnya adalah 20. Begitupun selanjutnya sampai ke karyawan 10. Nah, lalu di hasil akhir ini adalah penjumlahan dari kriteria pertama sampai kriteria ke-6, di mana nilainya adalah dari hasil dari utility dikali dengan normalisasi, dari pendidikan sampai dengan wawancara. Nah, inilah hasilnya 88, layak desisinya atau keputusannya. Karena di materi ini yang diterima adalah nilai di atas 80, maka menurut hasil perhitungan SPK metode SMART, yang layak untuk menjadi karyawan PT Suka Fajar di Jambi atau di Kota Jambi adalah 1. Calon karyawan 7, calon karyawan 2, calon karyawan 1, calon karyawan 10, calon karyawan 2, dan calon karyawan keempat.
Nah, di sini bisa kita lihat decision-nya atau keputusannya. Yang layak diterima adalah nilai di atas 80 semua. Baiklah, inilah hasil presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.